Salam sejahtera untuk Bapak Ibu juri. Di kesempatan ini kami dari tim West Warriors dengan judul proposal Forget the Runway akan mempresentasikan perencanaan bisnis yang telah kami siapkan. Sebagai informasi awal, Forget the Runway adalah sebuah merek fashion berkelanjutan yang bertujuan untuk mendukung ekonomi sirkular di Indonesia. Kami memilih untuk merencanakan bisnis ini karena kondisi lingkungan yang semakin tercemar akibat limbah tekstil dari fast fashion. Oleh karena itu, Forget the Runway hadir sebagai solusi untuk mengajak orang-orang untuk mengadopsi gaya hidup berkelanjutan. Berikut ini proses analisis untuk memahami faktor-faktor eksternal yang dapat mempengaruhi operasi bisnis. Berikut kami memaparkan pressure terhadap merek Forget the Runway. Yang pertama ada political. Seperti yang tertera di slide ini, Indonesia telah menghasilkan sekitar 2,3 juta ton limbah tekstil. Ini setara dengan sekitar 12% dari total limbah rumah tangga di negara kita. Meskipun pemerintah telah menerapkan berbagai kebijakan untuk mengurangi limbah tekstil, namun sayangnya banyak program yang dinilai masih kurang efektif. Yang kedua, ekonomi. Investasi asing telah berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi kita. Keputusan bagi perusahaan-perusahaan asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia menunjukkan kepercayaan mereka terhadap potensi ekonomi negara kita. Ini membawa manfaat berupa peningkatan pendapatan per kapita, yang secara langsung meningkatkan daya beli masyarakat. Yang selanjutnya, pada sosial, industri fashion tidak hanya menyebabkan isu lingkungan yang serius, tapi juga menciptakan budaya konsumerisme dan perilaku throwaway. Ditambah lagi tren thrifting atau membeli pakaian bekas yang dianggap sebagai solusi untuk mengurangi limbah tekstil. Ternyata pakaian bekas tersebut dapat menyebabkan masalah kesehatan bagi si pengguna. Selanjutnya, pada teknologikal, seperti yang telah kita ketahui, mengadopsi teknologi baru sebagai pendukung konsep berkelanjutan pada merek fashion memerlukan biaya yang cukup besar. Nah, solusi alternatifnya, kami akan berkolaborasi dengan EcoTouch yang sudah memiliki mesin khusus untuk mengubah limbah tekstil menjadi bahan peredam suara dan thermal lokal yang inovatif. Selanjutnya ada environmental. Aktivitas seperti deforestasi dan penebangan liar dapat mengganggu supply chain atau rantai pasok proses produksi dan menyebabkan kenaikan harga bahan baku berupa kain yang ramah lingkungan. Selanjutnya pada bidang legal, dalam konteks merek fashion dengan konsep keberlanjutan, upaya untuk mengintegrasikan praktik bisnis yang bertanggung jawab terhadap lingkungan dapat menghambat jika pemerintah tidak memberikan dukungan dan insentif yang cukup. Kebijakan yang tidak memperhatikan pelestarian lingkungan dapat menghambat inovasi, investasi, dan pertumbuhan merek fashion yang berkomitmen untuk pada berkelanjutan. Selanjutnya ini bagian kedua, profil pelanggan. Kami akan menunjukkan profil pelanggan untuk merek Forget the Runway. Untuk customer job-nya, dari konsumen utama dari brand kami adalah influencer dan content creator. Karena keduanya memiliki jumlah followers yang tinggi yang dapat menciptakan kekuatan tren yang besar untuk menarik perhatian mereka dan secara efektif mempengaruhi para pengikutnya untuk menggunakan produk fashion berlanjutan. Beberapa hal yang menjadi customer job sebagai berikut. Mencari tahu atau mengedukasi diri mereka mengenai dampak dari industri fashion terhadap lingkungan. Mencari merek fashion yang mengutamakan nilai etis dan praktik keberlanjutan. Dan terakhir, berpartisipasi dan menerapkan konsep ekonomi sirkular dan menyumbangkan pakaian yang sudah tidak terpakai untuk didaur ulang kembali. Selanjutnya ada bagian pain. Seringkali pelanggan menghadapi pengalaman negatif, seperti kesulitan dalam mengakses atau menemukan produk fashion yang berkelanjutan, model pakaian terlalu sederhana atau basic, dan juga harga jual produk yang mahal. Selanjutnya ada bagian gain. Pelanggan menginginkan produk yang dibeli berkualitas tinggi dan dapat merasakan memuaskan customer experience mereka, dan juga dapat tergabung dalam suatu komunitas yang positif. Selanjutnya pada bagian ketiga ada produk dan jasa. Pain reliever yang dapat kami tawarkan kepada pelanggan kami, yaitu kami akan memaksimalkan penggunaan media digital supaya mudah dijangkau dan diakses oleh masyarakat Indonesia. Dan juga kami akan menerapkan teknologi New Water Solution sehingga kain yang berkelanjutan menjadi lebih halus dan nyaman untuk dikenakan. Dan juga mengaplikasikan sistem produksi digital printing on demand yang tentunya ramah lingkungan. Terus selanjutnya ada gain creator. Pelanggan dapat
pelanggan kami dapat mendapatkan keuntungan baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berupa kami akan mengimplementasikan kebijakan pengembalian produk cacat dalam kurun waktu 7 hari setelah pembelian pakaian. Dan juga kami akan meriset tren pakaian yang terkini secara berkala sebelum memproduksi pakaian. Dan juga kita akan mendapatkan pakaian dengan bahan berkualitas tinggi, jahitan dan cutting atau potongan pola yang rapi, serta nyaman saat dikenakan. Dan juga mereka dapat tergabung jadi bagian dari komunitas yang mengutamakan keberlanjutan dan praktik etis. Selanjutnya ada offering dari kami. Em, Kami akan mengimplementasikan zero waste manufacturing dengan bantuan computer aided design dan juga menunjukkan transparansi selama proses produksi dan operasi bisnis secara keseluruhan, dan juga membentuk suatu komunitas untuk mendaur ulang pakaian yang sudah tidak terpakai dan berkolaborasi dengan EcoTouch. Selanjutnya ada rencana FOO. Yang pertama, rencana operasionalnya. Kami akan bekerja sama dengan supplier yang kredibel dan memiliki sertifikat berkelanjutan, dan juga memulai product sampling, dan juga memproduksi 5 kategori pakaian, yaitu ready to wear untuk pria, yaitu atasan dan bawahan, dan juga untuk wanita, atasan, bawahan, dan gaun panjang atau dress. Berikut ini model pakaian yang akan kami produksi berbentuk maxi atau panjang karena selaras dengan target pasar merek kami di Indonesia, dengan normal budaya dan sosial yang mengutamakan kesopanan. Dan juga meskipun panjang dan terkesan panas ketika dipakai, material dari pakaian Forget the Runway berasal dari Lenzing yang merupakan produsen tekstil terkemuka, sehingga serat pakaiannya akan sangat lembut di kulit, memiliki sirkulasi udara yang baik, serta membantu meminimalisir bau tidak sedap karena sifatnya antibakteri. Selanjutnya, ada rencana pemasaran. Kami akan fokus mengedukasi masyarakat mengenai green product knowledge, green awareness, dan green lifestyle. Dan juga anggaran pemasaran dikeluarkan untuk keperluan konten, biaya iklan di media sosial, dan serta webinar. Dan juga kami akan membentuk komunitas untuk mendukung program berkelanjutan dan aktivitas daur ulang lainnya. Selanjutnya, ini rencana struktur organisasi kami. Bagian ini merupakan rencana struktur organisasi perusahaan kami di bawah CEO dan CSO. Terdapat 2 divisi, yaitu desain dan operasional tim, yang akan berkolaborasi dengan tim produksi untuk memaksimalkan efisiensi produksi dan mengoptimalkan proses operasional, serta marketing dan sales team yang berperan untuk mengevaluasi dan mengidentifikasi peluang untuk meningkatkan penjualan. Selanjutnya adalah aspek keuangan. Dalam membangun merek Forget the Runway, kami membutuhkan modal awal sebanyak 200 juta rupiah, yang mana modal tersebut akan kami dapatkan melalui dana internal, kemudian mengajukan proposal kepada pemerintah karena BIS ini juga merupakan sebuah upaya mendukung program pemerintah dalam mengurangi limbah tekstil, serta mengajak angel investors untuk memberikan modal dengan imbalan ekuitas kepemilikan atau profit sharing. Pada tahun 2023, kami memperkirakan untuk mulai aktif berjualan di kuartal keempat, yaitu bulan Oktober, November, dan Desember. Selanjutnya, data dari laporan keuangan yang telah kami perkirakan selama 5 tahun, kami gunakan untuk mengukur kinerja perusahaan dengan menghitung break-even point dan total omset yang dibutuhkan untuk mencapai titik impas. Ini adalah estimasi ROI selama 2 tahun, dan angka menunjukkan bahwa dalam periode 2 tahun tersebut, Forget the Runway akan menghasilkan keuntungan sebesar 365,14% dari investasi awal yang dilakukan, dan berpotensi untuk terus meningkat setiap tahunnya. Masuk ke bagian terakhir, yaitu aspek inovasi dan teknologi. Seperti yang ditampilkan pada slide ini, elemen inovasi yang kami aplikasikan tidak hanya menjadi unique selling proposition, tetapi juga memposisikan kami sebagai merek yang peduli terhadap sosial dan lingkungan, sehingga mampu menarik dan menyasar segmentasi konsumen yang mengutamakan nilai etis dan praktik keberlanjutan.
Nah, sebagai upaya meningkatkan efisiensi dan keberlanjutan, kami menerapkan beberapa aktivitas atau inisiatif pada Forget the Runway, mulai dari teknologi produksi dan manufaktur yang memanfaatkan computer-aided design untuk meminimalisir limbah atau sisa kain selama produksi, kemudian berkolaborasi dengan EcoTouch untuk aktivitas recycling dan upcycling, serta memaksimalkan penggunaan platform digital sebagai sarana pemasaran, sekaligus mengoptimalkan stabilitas perusahaan. Baik, sekian presentasi dari kami. Terima kasih telah memberikan waktu dan perhatian Bapak Ibu untuk mendengarkan dan memahami rencana bisnis kami.